Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yauma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Halaman 16. Pada suatu hari nanti la yanfa'u tidak akan manfaat, tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan qalbin salim. Qalbin salim ay biqalbin salimin minas syirki wan nifaqi, hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang bersih, terhindar dari kemusyrikan dan kemunafikan. Wa munkaratil akhlak, dan akhlak yang mungkar. Mislul kibri wal riya'i wal hasadi wal ghissi, seperti sombong, riya, hasud, wal ghissi, dan menipu orang Islam, lil muslimin wa asbadzalik, dan lain-lain. Inilah ajaran as-sadatain. Aurat subuh, yauma la yanfa'u malu wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Makna salamatil qalbi salamatuhu min afatil kufri wal ma'asi, dari penyakit-penyakit kekafiran dan kemaksiatan, segala macam maksiat. Itu menurut tafsir Al-Kasyaf juz 3 halaman 294. Yauma la yanfa'u malu wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Asyhadu an la, yaitu hati yang salim, yaitu hati yang diisi dengan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hati yang salim, hati yang diisi dengan syahadat. Atau namanya lafad Rabbun da dijimat ning ating. Itu harus betul-betul kita punya azimat, punya jimat. Yaitu lafad Rabbun. Dalam hati kita harus menanamkan lafad Rabbun da dijimat ning ating. Yaitu lafad syahadat. Kalau sudah punya jimat lafad Rabbun, yaitu lafad asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka kalian adalah manusia-manusia terbaik, umat yang terbaik, kaum yang terbaik, dan seterusnya. Ini halaman nomor 1, hadisnya nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 sudah dibaca. Kemudian hati yang salim itu hati yang terhindar dari sifat-sifat yang dilarang oleh Allah. Di sini maya'mal su'ayyudza bihi, barang siapa yang mengamalkan, melakukan keburukan, kejahatan, kenakalan, yudza, akan dibalas bi, dengan keburukan pula. Barang siapa yang melakukan keburukan, kejahatan, kenakalan, akan dibalas oleh Allah dengan keburukan pula. Halaman 19-nya, may ya'mal su'ayyudza bihi fid dunya,
Barang siapa mengamalkan, melakukan, mengerjakan yang jelek, yujza akan dibalas oleh Allah bihi dengan keburukan pula. Nantilah, tenang saja di dunia sih. Di dunia dibalas di dunia. Fid dunya, rawahul Hakim hadisnya. Itu sudah minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Nomor 16 halaman 19, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fil hadisil musii, di bawah sekali, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang hadis cerita orang yang jelek salatahu, fil hadisil musii salatahu, annahu jaa, sesungguhnya seseorang datang kepada fasalla kemudian salat, summa jaa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah salam orang tadi datang kepada Nabi, wasallama kemudian sallallahu alaihi wasallam, fasallama kemudian uluk salam orang itu kepada Rasulullah, assalamualaikum. Faradda alaihi salam, maka Rasulullah menjawab salamnya, waalaikumsalam. Faqala irji, kembali ke sana. Fasalli, irji fasalli, kembalilah dan salatlah. Wa innaka lam tusalli, sesungguhnya kamu tidak salat, belum salat. Sudah salat tapi dikatakan oleh Rasulullah, belum sholat kamu. Faraja'a fasalla, kemudian kembali sholat. Sumaja'a, kemudian datang lagi kepada Nabi. Fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian uluk salam lagi kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Kemudian irji fasalli, hatta fa'ala dzalika salasa marratin, sehingga mengerjakan itu sampai 3 kali. Kemudian sudah 3 kali angkat tangan, ya Rasulullah, saya sudah sholat, apa salah saya? Apa salah saya? Kok kembali lagi suruh sholat lagi? Suruh sholat lagi sampai 3 kali. Kemudian kamu sholatnya itu tidak benar, rukuk sujudnya tidak tumakninah. Dalam syarahnya dijelaskan bahwa orang tadi sholatnya cet seperti sekarang banyak orang itu. Kita melihat banyak orang seperti itu sholatnya. Kalau kita sholat kemudian disuruh mengulangi oleh Rasulullah, itu bagaimana itu? Kita jangan sampai seperti itu. Ruku ada tumaknina, iktidal tumaknina, sujud tumaknina. Ini gerakan cepat sekali sholatnya. Ya'ti 'alan nasi zamanun yusalluna wala yusalluna, pada suatu saat nanti akan datang zaman di mana orang sholat tetapi tidak sholat. Yusalluna wala yusalluna. Rawahu Ahmad. Itu kenapa? Karena tidak paham, tidak tahu cara sholat yang benar. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la tuqbal. Setiap orang bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, ya'malu beramal. Contohnya salat. Kemudian a'maluhu mardudatun, amalnya ditolak. La tuqbalu, tidak diterima. Itu ditolak. Salatnya, kata Rasulullah, irji fasalli fa innaka lam tusalli, kamu belum sholat sebetulnya. Sampai 3 kali.
Halaman berikutnya, halaman 20. Aswa'un nasi sarikatan alladhi yasriku min salatihi wal la yatimmu ruku'ahu wala sujudahu wala khusu'ahu. Sejelek-jelek manusia yang paling jelek sebagai pencuri adalah yang mencuri di dalam salat. Bagaimana mencuri dalam salat? Itu rukuknya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna, belum tumaknina sudah bangun dari sujud atau dari ruku, kemudian demikian pula sujudnya dan lain-lainnya. Wala khusu'ahu, dan tidak khusyuk. Kita belajar sujud yang tumaknina, ruku yang tumaknina. Untuk khusyuk itu sulit. Seperti termasuk saya juga, khusyuk susah khusyuk. Wala khusu'ahu akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi Abu Ya'la at-Tayalisi. Ahabbul a'mali ilallah as-salatu ala waqtiha. Amal yang paling disukai oleh Allah adalah salat pada waktunya. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-salat. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah salat. Alaika bis salati wa innaha afdalul jihad wahjuril ma'asi, dan jauhilah maksiat-maksiat, wa innaha afdalul hijrah. Man lam tanhahu salatahu anil fahsai wal munkar. Barang siapa yang salatnya tidak meninggalkan fahsya dan munkar, lam yazdad minallahi illa bu'dan, kecuali semakin jauh kepada Allah. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama dihisab adalah salat. Jika salatnya baik, maka seluruh amalnya baik. Jika salatnya jelek, maka seluruh amalnya jelek pula. Muru auladakum bis salat wa hum abna'u sab'i sinin. Itu dilewat saja. Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli, kalau tahu orang yang lewat di depan orang salat, ada orang salat kemudian lewat di depannya, maka alaihi, apa yang akan terjadi, lakana ayyaqifa arba'ina, sungguh lebih baik dia menunggu selama 40. Khairan lahu, daripada melewati orang sholat. Maka kalau di Arab itu begini, sedang sholat orang lewat, tangannya begini, di sini jarang kita temui orang sholat. Iya, selonong lewat, oh iya sholat, iya selonong. Itu di Arab biasa selonong. Iya nggak jadi selonong. Di sini jarang ada yang begitu. Sholat lewat saja, selonong. Min ayyamur baina yad, daripada lewat di depan orang sholat, itu bahaya sekali kalau depan sholat. Orang lewat di depan orang sholat lagi sholat. Qala rawi, mendika rawi,
La adri, saya tidak tahu. Qala arba'ina yauman, apakah nunggunya 40 hari? Au arba'ina sahron, atau 40 bulan? Au arba'ina sanatan, atau 40 tahun? 40 tahun. Nunggu sih. Jangan lewat. Itu saking jangan lewatnya. Luar biasa jangan. Maka harus pakai sutra, pakai sajadah, atau sholatnya di belakang lemari, barang ini lemari ada tandanya gitu, sajadah, ada sajadah, kemudian itu orang lewat sebelah sini saja, lewat sajadah boleh, kalau melewati sajadahnya nggak boleh. Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a, apakah kalian tidak takut, salah seorang kalian tidak takut, idza rafa'a ra'sahu, jika mengangkat kepalanya, qoblal imam, sebelum imam, ayat alallahu ra'sahu ra'sa himarin, Allah akan menjadikan kepalanya menjadi himar. Ada orang selalu mendahului saja, mendahului imam belum ruku, imam belum bangun. Itu diancam oleh Rasulullah. Apakah tidak takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, dan ruku sebelum imam, sujud sebelum imam, mendahului imam terus. Au yaj'alallahu suratahu surata himarin, atau menjadikan seluruhnya seperti himar, bukan kepalanya saja tetapi seluruhnya. Su'ila Rasulullah, ditanya Rasulullah, ayyus salati afdal, salat apa sih yang paling utama? Tulul kunut, qala tulul kunut. Tulul kunut artinya al-muradu bil kunuti al-qiyam. Tulul kunut artinya tulul qiyam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atayil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Salat sunnah subuh itu bacanya rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat kedua qul huwallahu ahad. Salat-salat yang lain tidak dijelaskan bacaan apapun kecuali salat subuh, kunut subuh, qobliyah subuh. Itu rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Rawahu Muslim. Dari Siti Aisyah, Rasulullah berkata, raq'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah subuh itu lebih baik daripada dunia dan isi-isi. Diberi dunia dan isinya, alhamdulillah. Tapi itu lebih lagi. Raq'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha, rawahu Muslim. Iyyaka wal iltifata, iyyaka hindarilah iltifat, tengok-tengok, celingak-celinguk, fis salati dalam salat, fa innal iltifata fis salati halakatun. Orang yang celingak-celinguk dalam salat itu halakah, hancur, binasa, celaka. Min tamamis salati sukunul atraf. Sukunul atraf, lagi salat oleh nyetiki kuku kamlatake kuku tetap. Itu anteng.
min tamamis salati sukunul atraf. Diamnya ujung jari, ujung kaki. Idza uqimatus salatu, idza uqimat as-salatu, jika didirikan salat, fala salata illal maktubata. Kalau sudah qomat jangan sholat sunnah. Itu saya belum sholat sunnah dulu. Dari nunggu bacanya panjang sih imamnya. Bacanya sabu itu jadi sholat sunnah dulu 2 rakaat. Itu tidak boleh. Nggak ada pahalanya. Imamnya lama jadi sholat sunnah dulu lah 2 rakaat. Idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubah. An Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu qala, ataitu, saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yusalli, dan beliau sedang salat. Wali jawfihi azizun ka azizil mirjal. Ada getaran nangis. Rasulullah sedang salat sambil menangis. Kayak abang masukin bakal sholat bari nangis. Abang masukin bakal sholat bari nangis. Li jawfi fi azizun ka azizil mirjal, seperti mendidihnya itu mirjal, pendil, minal bukai, dari menangis. Itu dengan syarat tidak keluar huruf-huruf nangisnya itu boleh sah sholatnya. Kalau ada suaranya nangisnya guguk-guguk serupa, ada suaranya, itu batal sholatnya. Innallaha ta'ala la yaqbalu sholata rajulin, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menerima sholatnya seseorang laki-laki musbilin izarahu, yang isbal sarungnya atau celananya atau jubahnya di bawah mata kaki. Itu sudah dibacakan asbabun wurudnya. Amatu adzabil qabri minal bauli, umumnya siksa kubur adalah karena kencingnya tidak cebok, kencingnya tidak tuntas. Aksaru adzabil qabri minal bauli, istanzihu, bersucilah, minal bauli, bersucilah kalian minal bauli, dari fa inna amatal adzabil qabri minhu. Ittaqul baula fa innahu awwalu ma yuhasabu bihil abdu. Bertakwalah, hati-hatilah air kencing, fa innahu awwalu ma yuhasabu. Awwalu ma yuhasabu yaitu as-salat. Kemudian salat itu dari bersihnya dulu kencingnya. Halaman berikutnya, mani'uz zakat yaumal qiyamah finnar, orang yang menolak bayar zakat pada hari kiamat nanti di dalam neraka. Marujulin la yuaddi zakata malihi, tidak ada seorang yang tidak membayar zakat malnya, illa ju'ila, kecuali dijadikan lahu baginya yaumal qiyamati, pada hari kiamat, sofa ihu minarin, setrikaan dari api neraka. Fayukwa, maka disetrika biha, dengan setrikaan tadi, jambuhu, lambungnya, wajabatuhu, dan keningnya, wazuhru, dan bibirnya disetrika. Man aftara yauman min Ramadan, barang siapa yang buka puasa pada hari bulan Ramadan,
buka puasa, tidak puasa, min ghairi uzrin, tanpa ada uzur. Tanpa ada uzur, tidak sedang bepergian, wala marudin, tidak sakit, walam yakdihi siyamud dahri, tidak akan bisa mengganti puasa yang seperti itu, puasa setahun, siyamud dahri. Wa in shamahu, senajan orang itu berpuasa. Kalau tidak ada uzur, puasa Ramadan itu jangan sekali-kali kita batalkan, kecuali sakit atau ada uzur bepergian. Man malaka zadan, barang siapa memiliki biaya, sangu, rahilatan, dan kendaraan, wa tuballighu ila baitillah, ada ongkosnya, ada biayanya, kemudian tuballighu ila baitillah, yang menyampaikan dia ke Baitullah, ongkosnya, ONH-nya itu ada. Walam yahujja, kemudian tidak daftar haji, lam yahujja, tidak daftar haji, ya tidak pergi haji, fala alaihi, maka tidak ada baginya ayyamuta insa yahudiyan wa insa nasraniyan. Kemudian kalau mati boleh milih apakah mati Yahudi atau mati Nasrani. Itu haji itu. Barang siapa yang ada sangunya untuk haji, ada biayanya untuk haji, kemudian tidak segera daftar, maka matinya Yahudi atau Nasrani, milih saja. Sampai sini dulu. Pertanyaan-pertanyaan. Iya. Hadis apa? Nomor 18. Iya. Ahabbul a'mali ila Allahi as-shalatu ala waqtiha. Jadi pengertian ala waqtiha itu apakah menjelaskan tentang awalil waktu atau bosan? Maksud itu karena sholat jam 2 juga dulu kan masih waktiha. Setengah 3 masih ala waktiha. Maksudnya itu ala awalil waktiha. Iya, ala waktiha dengan catatan di awal waktu. Itu amal yang paling baik. Seseorang amal yang paling baik di awal waktu. Walaupun di situ tidak ada keterangan, waktu itu terbagi macam-macam, waktu afdal, waktu wenang, waktu makruh. Itu sholat zuhur jam 3 hampir asar, itu waktu makruh. Atau menjelang, itu ada macam-macam. Waktu afdal itu yang paling utama. Waktu wenang tidak ada utama apa-apa. Dan waktu makruh tentu saja waktu afdal.
Iya, 10 tahun dipisah antara laki-laki dan perempuan. Jangan dikumpulkan. Anak laki-laki dan anak perempuan, anak saya sendiri kok. Jangan. Itu dipisahkan. Anak laki-laki di kamar ini atau tempat tidur ini, kemudian anak perempuannya tidak bertidur tempat tidur yang lain. Walaupun kakak beradik itu dipisahkan. Kalau sudah umur 10 tahun. Kecuali